Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ayat ke-6 surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, yang artinya Allah berfirman, yang artinya bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Ini adalah tafsir. Bawahnya ini adalah tafsir Ibnu Katsir. Mungkin saya bacakan sedikit ya. Pujian didahulukan daripada permohonan. Karena dalam surah Al-Fatihah ya, melihat dari ayat pertama. Makna hidayah adalah arahan, taufik, dan anugerah. Makna jalan yang jelas dan tidak bengkok. As-siratal mustaqim adalah jalan yang lurus dan yang jelas dan tidak bengkok. Seorang muslim meminta hidayah karena seorang muslim harus selalu berada dalam naungan hidayah, baik siang ataupun malam, dalam segala keadaan, ruang dan waktu. Harus senantiasa menambah dan memantapkan hati untuk memperoleh hidayah, karena manusia tidak memperoleh manfaat atau mudarat kecuali atas izin Allah. Dan juga ada perintah umat Islam untuk selalu beriman kepada Allah. Menarik ya, karena ini akan saya bahas dalam 3 hal ya. Meskipun sebenarnya jalan yang lurus yang Allah berikan sini penjelasannya ada di ayat berikutnya gitu. Ayat setelah ayat ini, tapi apalah kita perdalami dulu ayat ini tentang bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Kata bimbinglah berarti seperti yang dijelaskan tadi, bahwa kita meminta arahan kepada Allah, karena setiap manusia itu kan punya pilihan itu untuk melakukan sesuatu yang baik atau untuk melakukan sesuatu yang buruk. Nah, karena ada pilihan sesuatu yang buruk ini, maka setiap detik manusia itu meminta bimbingan kepada Allah agar setiap detik itu kita tidak memilih atau jatuh kepada pilihan yang jahat atau pilihan yang buruk atau pilihan yang Allah tidak sukai atau pilihan yang Allah tidak ridhoi. Nah, setiap waktu kita harus memilih jalan yang di detik itu kita memilih untuk melakukan sesuatu yang Allah sukai, sesuatu yang Allah ridhoi. Nah, itulah jalan yang lurus. Menarik ketika dan kemudian ada kata bimbinglah kami. Saya senang dengan ayat ini. Ihdina bukan ihdini. Allah tidak dalam ayat ini Allah menyuruh kita berkata bimbinglah kami, bukan bimbinglah aku. Berarti ini ada makna dalamnya gitu, bahwa penggunaan kami ini ada kesadaran komunitas yang lebih dominan daripada kesadaran individu. Justru dalam kesadaran komunitas itu yang kemudian menuntun individu itu. Jadi bimbinglah kami. Jadi sesuatu hal yang sangat pokok ketika komunitas atau kelompok itu berjalan dalam koridor Allah gitu. Jadi komunitas yang berjalan dalam koridor Allah itu akan membimbing individu-individu yang ada dalam komunitas itu. Jadi komunitas yang kelompok yang berada dalam jalan yang Allah ridhoi itu sesuatu yang utama, sangat-sangat utama. Ketika hal utama ini lepas, maka individu-individu ini bisa buruk gitu. Nah, maka komunitas ini harus dibangun. Nah, ini sesuai dengan ayat yang komunitas yang berada di jalan Allah ini harus dibangun sesuai dengan arahan Allah dalam
ayat lain ketika Allah menyuruh kita untuk saling tolong menolong dalam kebaikan, jangan tolong menolong dalam keburukan. Nah, ketika tolong menolong itu lebih dari satu, jelas ya, makanya ini kelompok gitu. Nah, kelompok ini yang membentuk suatu masyarakat yang baik gitu kan dalam sebuah kelompok ini. Kalau kelompok ini ada, maka individunya akan menjadi baik. Nah, untuk membentuk sebuah kelompok yang baik ini, yang berada dalam ridha Allah dan dalam Allah, makanya jadi pentingnya sebuah kelompok atau komunitas muslim terbentuk, sebuah kelompok yang mencari ridha Allah itu. Pentingnya kelompok ini ada itu untuk justru menuntun individunya. Karena ketika kita tolong menolong dalam kebaikan itu enggak seorang, itu pasti bersama-sama. Ketika manusia bersama-sama melakukan kebaikan atau bersama-sama mencari ridha Allah, maka itulah kelompok yang saling bangun membahu untuk meletakkan kebaikan dalam bumi ini. Makanya kembali ke Bismillahirrahmanirrahim lagi. Kita tuh Allah menciptakan segala sesuatu selain zat dirinya sendiri dengan cinta dan kasih sayangnya Allah yang maha besar, yang luar biasa besar. Kasih sayangnya Allah itu luar biasa besar. Nah, karena Allah mencintai kita, maka kita pun harus menebar cinta dan kebaikan kepada seluruh apa yang telah Allah ciptakan dengan aturan-aturan yang telah Allah tetapkan. Itulah aturan-aturan yang Allah tetapkan, itulah aturan-aturan keadilan, aturan-aturan sebagai bentuk cintanya Allah kepada manusia. Nah, itulah bentuk aturan itu. Makanya ada keterbatasan, ada batasan-batasan yang Allah tentukan dalam Al-Quran supaya segala sesuatu itu harmoni gitu. Nah, inilah bimbingan, ya kan, bimbingan. Inilah yang kemudian dijelaskan intinya di dalam Al-Quran dan dijelaskan dengan kerinciannya oleh Rasulullah SAW. Yang itu lengkap. Dan inilah yang dipecah sama Zionis Laknatullah ini. Akhirnya karena sebuah kelompok atau komunitas itu baik ketika pemimpinnya itu baik gitu. Ketika pemimpinnya baik dan mencari kebaikan Allah, mencari ridha Allah, maka pemimpin itu akan menuntun kelompok ini untuk mencari kebaikan Allah, mencari ridha Allah gitu kan. Nah ini yang dipecah sama Zionis ketika dia mengganti pemimpinnya dengan munafik gitu. Ketika pemimpinnya diganti dengan munafik, maka pecahlah kelompok ini. Akhirnya kelompok ini bukan lagi kelompok yang mencari ridha Allah, tapi mencari ridha Allah dalam kelompok, bukan, tapi mencari ridho untuk dirinya sendiri, atas dirinya sendiri, dan dia tidak paham bahwa dirinya digunakan untuk kejahatan. Nah inilah yang salah. Jadi kamu meruntuhkan Al-Quran saat ini. Al-Quran itu runtuh gitu. Al-Quran runtuh karena umat muslim berpecah belah dan berada di bawah pemimpin munafik. Nah inilah yang pecah, inilah yang salah gitu. Sejak pendahulu mungkin. Nah tapi inilah saatnya untuk astagfirullahaladzim, maaf. Jadi inilah saatnya untuk memahami bahwa kita harus kembali ke bimbingan Allah. Kelompok yang mencari ridha Allah itu harus kembali. Pemimpin itu harus dipilih orang-orang yang seperti yang ingin mencari ridha Allah gitu, yang ingin agar kelompok ini berjalan di atas ridha Allah. Nah, kelompok ini harus dibangun kembali. Umat muslim harus membangun kelompok ini kembali. Dan kelompok inilah yang akan menuntun individunya ke jalan yang lurus. Maka bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Ini jadi Allah itu menetapkan Al-Quran itu sempurna sempurna, bahkan ke ukuran-ukurannya gitu, ke kalimat-kalimatnya ada makna fungsi yang terkandung dalam kalimat itu. Dan inilah yang saat ini pecah di bumi ini karena ulah Zionis Laknatullah dan teman-temannya, para munafik, para pemimpin munafik itu, yang diam saja melihat anak kecil dibantai di Palestina. Nah inilah saatnya untuk menyadari ini, kembali membangun Al-Quran kembali di bumi Allah. Dan itulah kenapa saya mengajak manusia untuk, umat Islam untuk bersatu dan mencari solusi untuk memutuskan segala, memisahkan diri dengan pemimpin-pemimpin munafik ini dan kelompok-kelompok munafik ini yang diam saja melihat anak kecil dibantai di Gaza. Inilah saat yang paling tepat untuk membuat sebuah keputusan sesuai Al-Quran. Bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Kitalah yang meminta ini.